Bukan cuma Amerika, Perancis dekati Indonesia dan mulai menyentuh transfer teknologi pertahanan. Bukan cuma Amerika, Perancis dekati Indonesia dan mulai menyentuh transfer teknologi pertahanan. Amerika Serikat bukan satu-satunya kekuatan asing yang mendekati Indonesia. Perancis juga melakukannya, terutama setelah Paris kehilangan kontrak besar untuk menjual kapal selam ke Australia, menyusul pengumuman Fakta AUKUS. Di bawah AUKUS, Amerika Serikat dan Inggris akan berbagi teknologi bagi Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Prancis tampaknya sekarang beralih ke kekuatan Indo-Pasifik lainnya, termasuk Indonesia, untuk hubungan sejati. Pada hari Sabtu, melansir Radio Free Asia pada Rabu 3 November 2021, Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Joko Widodo di sela-sela KTT G20 di Roma. Jokowi menyambut baik kemajuan dalam kerjasama pertahanan antara kedua negara dan menyatakan harapan untuk hubungan strategis dan investasi yang lebih kuat di sektor tersebut. Macron menyebut Indonesia lebih dari sekedar mitra dalam sebuah posting media sosial dalam bahasa Prancis. Bersama dengan mitra kami akan terus bekerja agar Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan perdamaian dan kerjasama. Dalam hal ini, Indonesia adalah aktor utama lebih dari sekedar partner, tapi teman. Demikian tulis Macron di Twitter. Kedua pimpinan memutuskan untuk bekerja pada kemitraan strategis sejati di Indo-Pasifik. Demikian kantor berita AFP melaporkan mengutip Istana Kepresidenan Perancis. Di AUKUS, Indonesia telah menyatakan keprihatinannya bahwa kesepakatan trilateral akan memacu perlombaan senjata di Asia Tenggara. Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia, pembicaraan antara Jokowi dan Macron menyentuh transfer teknologi pertahanan dan produksi bersama persenjataan. Perancis berkomitmen untuk transfer teknologi dan produksi yang dilakukan di Indonesia. Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, mengatakan kepada Benar News tanpa mengungkapkan rinciannya. Pesawat perang terbesar Cina terciduk mendarat di Laut Natuna Utara AS ini pertama kalinya. Baru-baru ini, tepatnya akhir Desember 2020, Cina dilaporkan mendaratkan pesawat perang terbesar Cina Y-20 di wilayah Laut Natuna Utara. Pendaratan pesawat perang Cina Y-20 di wilayah Laut Natuna Utara lepas landas di sebuah pulau buatan bernama Firecross Reef. Pesawat perang Cina terciduk mendarat di wilayah Laut Natuna Utara berkat produk Maxar Technologies, sebuah perusahaan teknologi luar angkasa di Amerika Serikat. Ken Joyce, selaku Direktur Manajemen Produk di Maxar Technologies, kemudian mengunggah sebuah pernyataan di akun LinkedIn-nya terkait hal ini. Dalam pernyataannya, Joyce membeberkan teknologi apa yang mampu mengendus pendaratan pesawat Cina itu di Laut Natuna Utara. Sebagaimana diberitakan dalam artikel, pesawat perang terbesar Cina Y-20 mendarat di Laut Natuna Utara, persiapan perang. Selain itu, Joyce menyebut pesawat Y-20 baru pertama kali mendarat di Laut Natuna Utara. Transportasi Y-20 diamati di Firecross Reef, terdeteksi oleh Deepcore AI ML. Demikian kata Ken Joyce dalam unggahan di LinkedIn. Ini pertama kalinya Cina mengerahkan Y-20 ke Spratly. Demikian tuturnya. Dilansir dari South China Morning Post, menurut sumber dari Cina, pendaratan pesawat terbesar Cina Y-20 di Laut Natuna Utara ini bertujuan untuk menguji kemampuan. Ketahui pesawat perang terbesar Cina Y-20 dibuat di perusahaan industri pesawat Xi'an. Y-20 merupakan pesawat militer terbesar milik Cina. Menurut Song Zongbin,
mantan instruktur militer Cina atau PLS. Y-20 mampu meningkatkan respon Cina di Laut Natuna Utara atau yang dulu disebut Laut Cina Selatan. Kepala Bakamla Laksdia TNI Aan Kurnia mengabarkan kondisi Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Belum selesainya perjanjian antara RI dengan Vietnam diakui Aan cukup memicu tantangan perairan Indonesia pada 2021. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI pada Selasa 2 Februari 2021 di Gedung Parlemen. Sebelumnya pada 2020, Bakamla menyampaikan telah berhasil menjalankan sejumlah program, sedikit di antaranya membentuk relawan penjaga laut, membentuk Indonesia Maritime Information Center, menangkap kapal asing Vietnam, menangkap pengambil BBM ilegal, dan mengusir Cina Coast Guard. Namun diakuinya tantangan di perbatasan Laut Natuna Utara pada 2021 akan berlangsung dinamis. Dengan belum selesainya perjanjian batas dengan Vietnam, menciptakan gray area atau overlapping claim dengan negara tetangga tersebut. Demikian katanya. Seraya menyampaikan potensi gangguan terhadap keamanan di perbatasan. Di antaranya terdapat perkembangan lingkungan strategis dengan asertifnya negara besar pengguna laut. Pesawat asing masuk langit Simalungun, langsung dikejar rudal Starstreak milik YTP Raider 100 PS. Pekan lalu, pasukan Batalion Tim Pertempuran atau YTP Raider 100 PS kaget mendengar suara pesawat fighter asing mendekati daerah konsentrasi latihan tempur mereka di Dalapan Ribuan, Kompleks Simalungun, Sumatera Utara. Pesawat yang belum diketahui identitasnya itu terus bermanuver, diduga kuat melakukan pengintaian. Sadar kondisi berbahaya, Komandan YTP Raider 100 PS bergerak tangkas melakukan koordinasi dengan satuan perkuatan dan memerintahkan kepada komandan pasukan terdepan agar waspada serta terus mengamati. Tak berselang lama, pesawat tersebut berhasil diidentifikasi milik negara Andara, Musang. Istilah pesawat tempur asing itu sudah semakin dekat dengan kedudukan daerah YTP. Bahkan, hasil pengamatan akan menembakkan rudal sehingga Komandan YTP Raider 100 PS segera meminta bantuan tembakan kepada Satuan Pertahanan Udara. Melalui komunikasi radio, Komandan YTP Raider 100 PS meminta Komandan Yonar Hanut 13 PBY untuk melakukan perisai udara terhadap gangguan Musang Republik Andara itu. Tanpa menunggu lama, Yonar Hanut rudal 13 PBY yang sudah menyiapkan alutsista pertahanan udara dan langsung menembakkan rudal Starstreak jenis MMS atau Multi-Mission System. Detik berikutnya terlihat jelas di udara rudal Starstreak yang merupakan salah satu rudal canggih milik pasukan jajaran TNI AD ini meluncur dan mengejar Musang Republik Andara. Hanya dalam sekejap, rudal Starstreak itu telah mengekor di belakang Musang Republik Andara yang berusaha menghindar dan coba melarikan diri. Namun kecepatan jelajah rudal Starstreak yang begitu dahsyat tak bisa ditandingi Musang Republik Andara, sehingga tertembak dan seketika hancur berkeping-keping. Seluruh kejadian tersebut merupakan skenario dalam kegiatan latihan drill tempur YTP R100 PS yang digelar dalam beberapa hari ini seperti dikutip dalam keterangan tertulis penerangan Kodam 1 BB pada Minggu 24 Oktober kemarin.